kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, jangan lupa nih teman-teman, kalau kita mau keluar rumah, yuk kita sama-sama patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita semua dapat beraktivitas seperti biasa tanpa ada hambatan apapun. Baik, perkenalkan saya Wardatun Nafisa, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Sejarah Sastra yang diampu oleh Bapak Siswanto. Baik, di sini saya akan menganalisis sebuah novel yang berjudul Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer, Catatan Pulau Buru, karya Pramudia Anantatur, dan saya akan mengaitkan novel ini dengan angkatan pengarangnya. Sebelumnya saya akan berbagi nih tentang biografi dari seorang Pramudia Anantatur. Siapa sih Pramudia Anantatur itu sendiri? Pramudia Anantatur adalah seorang sastrawan dari Indonesia, di mana dia lahir di Blora pada tanggal 6 Februari 1925 sebagai anak sulung dari keluarganya. Ayahnya bekerja seorang guru, sedangkan ibunya sebagai penjual nasi. Selain sebagai pengarang, berbagai profesi telah dijalani beliau, seperti juru ketik di kantor Berita Domei pada tahun 1942 sampai dengan 1944. Lalu menjadi wartawan di majalah Sadar pada tahun 1947, serta menjadi dosen di Fakultas Sastra Universitas Res Republika, serta masih banyak lagi yang lainnya. Nah, beliau ini menulis sejak duduk di bangku dasar, yang hingga kini Pramudia telah menghasilkan kurang lebih 35 buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Beliau juga pernah ditahan selama 3 tahun pada masa kolonial dan 1 tahun pada masa Orde Lama. Selama masa Orde Baru, Pramudia itu merasakan 14 tahun ditahan sebagai tahanan tanpa proses pengadilan. Selama masa penahanannya, beliau itu dilarang menulis, namun masih saja dapat menyusun serial karya terkenalnya yang berjudul Bumi Manusia, 4 semi-novel semi-fiksi sejarah Indonesia yang menceritakan perkembangan nasionalisme Indonesia, dan sebagian berasal dari pengalamannya sendiri saat tumbuh dewasa. Salah satu karya lainnya yang berjudul Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer ini merupakan karyanya yang kelima, di mana dokumentasi ini dituliskan dalam gaya menyedihkan para wanita Jawa yang dipaksa menjadi wanita penghibur selama masa kependudukan Jepang. Baik, kita langsung saja membahas tentang buku ini. Nah, buku ini berisi tentang perempuan remaja Indonesia yang dijadikan budak seks oleh para tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, catatan ini disusun berdasarkan keterangan teman-teman sepembuangan Pramudia di Pulau Buru, serta hasil pelacakan mereka terhadap para budak seks yang ditinggalkan begitu saja di Pulau Buru setelah Jepang menyerah pada Indonesia pada tahun 1945. Berawal dari sulitnya hubungan laut dan udara akibat Perang Pasifik yang mengakibatkan bala tentara Dai Nippon tak lagi bisa mendatangkan wanita penghibur dari Jepang, dari Cina, dan dari Korea. Awalnya, buku ini merupakan hasil fotokopi dari naskah yang ditulis melalui mesin ketik. Banyak hurufnya yang sudah tidak jelas dan beberapa bab yang diuraikan secara berulang. Mengapa demikian? Itu dikarenakan karena Pramudia sebagai tahanan yang dimana pada saat itu masih diberikan hak untuk menulis. Beliau itu belum sempat menuliskan semua bahan yang diterimanya menjadi naskah yang runtut. Pada saat setelah Pramudia bebas, ternyata kesehatannya menghalangi beliau untuk kembali bergelut dengan dunia tulis-menulis. Maka dari itu, redaksi menyusun kembali naskah tersebut dan menyunting seperlunya. Nah, sekilas tentang buku novel ini sudah selesai, teman-teman. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu mengaitkan novel ini dengan angkatan
pengarangnya. Pramoedya Anantatur ini sendiri merupakan sastrawan di angkatan 45, di mana istilah angkatan 45 ini pertama kali disebutkan oleh Rosihan Anwar pada 9 Januari 1949 dalam majalah Siasat. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Kemerdekaan. Dilansir dari Pusat Dokumentasi Sastra HB Jasin, Angkatan 45 ialah nama yang diberi kepada para sastrawan kesusastraan modern Indonesia yang berkarya di sekitar zaman penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan beberapa tahun sesudahnya. Tokoh yang menandai periode sastra angkatan 45 ini antara lain adalah Khairin Anwar, Asrul Sani, R. Ifai Apin, Usmar Ismail, Idrus, Ida Nasution, Utuy Tatang Sontani, Balfas J.E. Tutengkeng, dan Pramoedya Anantatur ini sendiri. Ciri-ciri karya sastra pada angkatan 45 ini yang membedakan dengan periode lainnya adalah yang pertama, bentuknya itu bebas, tidak terikat dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Yang ketiga ada menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Yang keempat, sastrawan angkatan ini lebih menonjol, dinamis dan kritis. Hal ini yang menyebabkan individualisme mereka tinggi. Nah, terus yang kelima atau yang terakhir ada mengandung sinisme dan sarkasme terhadap Belanda, Jepang maupun pemerintah yang sewenang-wenangnya. Langsung saja kita mengaitkan novel ini dengan ciri-ciri yang ada pada angkatan 45 yang sudah saya sebutkan tadi. Ciri-ciri yang pertama, yakni bentuknya bebas, tidak terikat kaidah kebahasaan. Dari dalam bacaan novel Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer ini, dapat kita simpulkan dan dapat kita nilai bahwasanya dalam novel ini tidak sama sekali terikat dengan kaidah kebahasaan. Karena di dalam novel ini ada bahasa asing yang jarang didengar oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena dalam angkatan 45 ini juga konsep seninya itu dituangkan dalam surat kepercayaan gelanggang setahun sebelum Khairil Anwar meninggal. Di dalam konsep itu, angkatan 45 menyebutkan bahwasanya kami, para sastrawan adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia. Dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasanya dalam novel ini itu terdapat kata asing yang jarang didengar oleh masyarakat Indonesia. Hal tersebut ada di dalam halaman 6 yang terdapat kata sasus yang artinya desas-desus atau kabar angin. Bukti lainnya juga terdapat pada halaman 22 terdapat kata konsinye. Konsinye ini adalah larangan untuk meninggalkan tempat kerja karena harus siap bertugas sewaktu-waktu atau harus menyelesaikan tugas yang mendesak. Siapakah yang mendapatkan konsinye ini? Yaitu para kaum muda yang ada di Indonesia. Bukti berikutnya terdapat pada halaman 49 yang ada kata kaskado, di mana kaskado ini artinya sejenis penyakit kulit. Bukti berikutnya terdapat pada halaman 51 yang terdapat kata elephantiasis yang artinya penyakit kaki gajah. Yang bukti terakhir atau bukti selanjutnya yaitu pada halaman 68 ada kata narapraja, di mana narapraja ini adalah pegawai pangreh praja, dan masih banyak lagi bukti yang lainnya. Ciri-ciri yang kedua yaitu temanya diangkat dari realitas sehingga terkesan natural. Dalam novel ini Pramoedya Anantatur itu menuliskan novel ini dari sebuah pengalamannya sendiri dan berdasarkan keterangan teman-teman sepembuangannya di Pulau Buru serta hasil pelacakannya. Jadi sudah pastinya isi novel ini itu sudah asli dan benar-benar diangkat dari kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang pada saat itu. Ciri-ciri yang ketiga yaitu menyiratkan perjuangan memperebutkan kemerdekaan. Nah, di dalam novel ini saya mendapatkan bukti pada halaman
225 bahwasanya ada seorang wanita tua yang membela seseorang perempuan yang telah ditinggalkan suaminya kepada kepala adat untuk membela demi mendapatkan kemerdekaan dari seorang istri kepada suaminya. Nah, di mana suaminya itu menelantarkan istrinya sendiri dan lebih memilih untuk merampas perempuan atau merampas istri orang. Nah, ciri-ciri yang keempat, yakni sastrawannya yang pada angkatan 45 ini lebih menonjol dan kritis. Saya juga menemukan kekritisan Pramudia yang terus saja menguak dan mencari informasi kepada para wanita-wanita yang kini sudah tua, yang asalnya dari Pulau Jawa. Namun, para wanita itu enggan untuk memberitahu kepada Pramudia. Dan karena pada saat itu juga Indonesia sedang mengalami penjajahan, maka dari itu sastrawan pada angkatan 45 ini ingin mengkritik hal tersebut. Ciri yang kelima atau ciri-ciri yang terakhir yaitu terdapat sinisme dan sarkasme. Nah, menurut saya dalam novel ini ada yang mengandung sinisme. Terdapat pada halaman 243 di mana ada seorang kakek tua yang mencemooh seseorang atas perbuatannya. Namun yang dicemooh atau yang disindir tersebut merupakan bapak dari anak yang dinasehatinya tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari menganalisis sebuah novel yang berjudul Perawan Remaja dalam Cengkeraman Militer ini. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada pesan dari Pramudia Anantatur yang menyatakan, kalian para perawan remaja, telah aku susun surat ini untuk kalian. Bukan saja agar kalian tahu tentang nasib buruk yang biasa menimpa para gadis seumur kalian, juga agar kalian punya perhatian terhadap sejenis kalian yang mengalami kemalangan itu. Surat kepada kalian ini juga semacam pernyataan protes, sekalipun kejadiannya telah puluhan tahun lewatnya. Itu kata Pramudia Anantatur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa ditonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.